Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Faisal Majid dari kelas Ilmu Komunikasi 7B dengan NIM 19010301886. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Presentasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi public relation dalam memulihkan citra perusahaan. Judul ini adalah dari artikel yang dibuat oleh Tri Nurul Filaili dan Poppy Ruliana. Baik, kita lanjut. Pendahuluan. Situasi bisnis industri keuangan, khususnya industri pasar modal yang setiap waktu berubah, harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Kondisi industri keuangan beberapa tahun ini sangat sensitif dengan adanya opini publik terkait kasus korupsi yang terjadi pada salah satu asuransi badan usaha milik negara. Penegakan hukum yang berjalan dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya sangat besar yang dinilai berdampak pada kondisi pasar modal di dalam negeri. Relevansi penelitian komunikasi krisis dan pasca krisis bagi praktisi public relation terletak pada kegunaannya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan sebelum, selama, dan setelah krisis organisasi, dan dalam mengidentifikasi proses dan strategi yang efektif dalam mempertahankan atau memulihkan citra organisasi. Untuk memulihkan citra negatif yang telah terbentuk di publik, dibutuhkan strategi yang jitu, di mana seorang public relation harus mempunyai technical skill dan managerial skill. Dalam keadaan normal, public relation sangat berperan dalam pemulihan sebuah citra perusahaan. Metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Matono 2015 menjelaskan penelitian kualitatif menghasilkan data dalam bentuk transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, serta dokumen yang tertulis. Menurut Sugiono 2017, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pertama observasi, dan tahapan kedua itu wawancara mendalam atau in-depth interview kepada informan. Wawancara dilakukan kepada 4 narasumber yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci pada penelitian ini adalah direktur utama, dan informan pendukung yaitu direktur marketing, public relation, dan nasabah. Wawancara dilakukan di kantor PT AK di Jakarta, kemudian informan pendukung yaitu WA, direktur marketing PT AK, MA, public relation officer PT AK, dan ER, nasabah PT AK. Lanjut pembahasan. Dalam memulihkan citra perusahaan, manajemen berperan penting dalam mengatasi kasus tersebut yang dilakukan melalui PR, terutama untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dan menjaga hubungan baik. William L. Benoit mengatakan penting untuk memperhatikan 2 komponen, yaitu perlu diperhatikan ketika terjadi krisis yang terkait dengan pemulihan citra. Yang pertama itu, organisasi harus memberikan tanggung jawab dengan mempertimbangkan tanggung jawab dengan melakukan tindakan, dengan mengambil tindakan. Yang kedua, tindakan yang dibangun tersebut harus berkaitan dengan mempertimbangkan efek yang akan muncul, dan harus kan efek yang ditimbulkan tersebut memunculkan reaksi yang positif. Menurut Selvina L. Lengkong 2017. Upaya untuk pemulihan citra dari perusahaan untuk memulihkan citra, di mana organisasi menunjukkan tanggung jawab dan mempertimbangkan efek yang muncul akibat dari kasus yang terjadi pada asuransi Jiwasraya. Kegiatan PR tersebut sangat penting melibatkan proses 4 fase RACE atau yang disebut RACE,
yang dikemukakan oleh Marston 1979 untuk memulihkan sebuah citra perusahaan. Selanjutnya, hasil. Respon yang disampaikan dari perwakilan nasabah dapat dikatakan langkah maju yang harus diperhatikan oleh PT AK untuk memulihkan citra perusahaan. Karena untuk memulihkan citra perusahaan bukan hal yang mudah, perlu upaya yang terus-menerus untuk mengembalikan sebuah citra perusahaan seperti semula. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program Customer Gathering yang dilaksanakan PR Officer dan tim kerja yang menyebarkan kuesioner kepada para nasabah untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang dilakukannya efektif atau tidak, sehingga dapat memulihkan citra perusahaan PT AK. Hasil yang diperoleh memberikan respon efektif dan menganggap cukup ada perubahan dalam penjelasan produk reksadana dan bagaimana peluangnya jika menanamkan investasi serta keuntungannya. Kesimpulan, temuan studi menunjukkan bahwa model RACE atau yang biasa disebut dengan Research, Action, Communication, and Evaluation dari Marston yang digunakan PT AK untuk menerapkan program Customer Gathering dan mensosialisasikan produk reksadana cukup memadai. Setiap fase yang dilakukan secara konsisten menunjukkan bagaimana seorang PR Officer PT menerapkan keempat fase tersebut secara optimal dan hasilnya berhasil. Namun perusahaan belum mampu meningkatkan reputasinya secara keseluruhan. Untuk memperbaiki reputasi sebuah perusahaan dengan baik, para peneliti berpendapat bahwa diperlukan rencana komunikasi terintegrasi yang dilaksanakan oleh PR Officer PT AK. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya yang kedua, yaitu mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan IndiHome PT Telkom Indonesia di Banda Aceh dengan kepuasan dan kepercayaan pelanggan sebagai variabel mediasi. Jurnal ini dibuat oleh Abdul Muzamil, Mukhlis Yunus, dan Nurdasila Dasono. Baik, selanjutnya pendahuluan. Pada era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui teknologi komunikasi, manusia dapat saling tukar-menukar informasi dari jarak jauh dengan waktu yang relatif cepat dan efisien. Dalam sistem persaingan usaha yang semakin ketat akibat globalisasi saat ini, perusahaan telekomunikasi khususnya di Indonesia dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kualitas dan Asia yang terus meningkat. Internet service keunggulan produk atau jasa yang dihasilkan. Kompetisi yang cukup tajam di sektor bisnis telekomunikasi ini membuat banyak perusahaan telekomunikasi bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selain kualitas pelayanan, citra perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dunia bisnis menyoroti pentingnya citra perusahaan dan dikembangkan sebagai faktor kunci keberhasilan. Meskipun hubungan antara citra perusahaan dan kepuasan pelanggan telah diusulkan, beberapa studi empiris dan keterbatasan dalam penelitian ini yang berarti bahwa hubungan tersebut masih belum jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu melibatkan bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Kemudian untuk melihat pengaruh secara tidak langsung antara variabel melalui dua variabel mediasi, dan penelitian ini di mana kualitas pelayanan dan citra perusahaan sebagai variabel eksogen yang mempengaruhi loyalitas pelanggan sebagai variabel endogen melalui dua variabel mediasi, yaitu kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei di mana peneliti akan membahas secara umum melakukan pengumpulan data tentang kualitas pelayanan dan citra perusahaan
terhadap loyalitas pelanggan, di mana kepuasan pelanggan serta kepercayaan pelanggan sebagai mediasi dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebar di daerah perumahan, perkotaan, pertokoan, dan perusahaan di sekitar area Banda Aceh yang kiranya menggunakan perangkat IndiHome PT Telkom sebagai alat komunikasi dan internet. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Citra perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Dengan kata lain, sebuah perusahaan yang memiliki pencitraan yang baik dapat dipastikan akan memberikan kepuasan tersendiri bagi para pelanggannya, meningkatkan kepercayaan, dan menumbuhkan loyalitas pada akhirnya. Kesimpulan, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang keempat, citra perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima, citra perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepercayaan pelanggan. Yang keenam, citra perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedelapan, kepercayaan pelanggan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang kesembilan, kepuasan pelanggan secara tidak langsung mempengaruhi sebagian parsial hubungan kausalitas kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Yang ke-10, kepercayaan pelanggan secara tidak langsung mempengaruhi sebagian parsial hubungan kausalitas kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Yang ke-11, kepuasan pelanggan secara tidak langsung mempengaruhi sebagian atau parsial hubungan kausalitas citra perusahaan dan loyalitas pelanggan. Yang ke-12, kepercayaan pelanggan secara tidak langsung mempengaruhi sebagian parsial hubungan kausalitas citra perusahaan dan loyalitas pelanggan. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait presentasi pengaruh kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan pada PT Telkom Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.